warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PowerPoint dari matkul Karakter Building Pancasila dengan topik Zero Hunger. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kami dengan saya sendiri, Chandra dari Ocean, lalu ada Amanda Tesalonika, Kesha Cahaya Andika, Rukna Akila, Luna Firzana, Nasya Febrina Dharma Putri, dan Relby Renaldi. Lalu slide pertama boleh dibacakan oleh Nasya Febrina. Apa itu Zero Hunger? Zero Hunger merupakan satu dari 17 tujuan SDGs untuk memperbaiki dunia. Zero Hunger ada karena munculnya berbagai permasalahan pokok yang berhubungan dengan kelaparan. Berdasarkan Global Hunger Index tahun 2018, Indonesia memiliki indeks kelaparan sebesar 21,9 yang masuk dalam kategori masalah kelaparan serius. Di tingkat ASEAN, posisi Indonesia lebih buruk dibandingkan dengan Filipina, Myanmar, Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Masalah kelaparan sendiri tidak dapat dilepaskan dari kurang gizi dan gizi buruk. Selanjutnya ada latar belakang. Yang pertama adalah latar belakang masalah kelaparan di Indonesia. Kelaparan masih menjadi masalah besar, terutama di daerah dengan kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi. Di kota Tangerang sendiri, khususnya Pasar Lama, menunjukkan indikator kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Dan ada Sustainable Development Goals atau SDG. SDG bertujuan untuk mengakhiri masalah dunia seperti kemiskinan dan kelaparan. Universitas Bina Nusantara berkomitmen pada SDG, khususnya pada SDG nomor 2, Zero Hunger. Oke, selanjutnya tujuan penelitian kelompok kami. Nah, tujuan dari proposal ini adalah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi yang efektif dalam mencapai tujuan Zero Hunger. Nah, dalam konteks ini, proposal memiliki beberapa tujuan yang lebih spesifik, yang saling terkait dan mendukung pencapaian Zero Hunger. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menganalisis penyebab kelaparan. Nah, ini tuh mencakup faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, perubahan iklim, dan konflik. Nah, dengan memahami akar penyebab kelaparan, kita dapat merancang intervensi yang efektif. Selanjutnya, yang kedua, itu untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran, diharapkan masyarakat dapat berkontribusi dalam mengurangi dan meningkatkan status gizi mereka. Nah, yang ketiga, mendorong pertanian berkelanjutan. Nah, karena dengan mendorong pertanian yang berkelanjutan, itu dapat meningkatkan produksi pangan tanpa merusak lingkungan. Nah, kita juga dapat memastikan pasokan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Dengan adanya sistem ini, itu kita dapat mengukur dampak dari intervensi yang dilakukan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Nah, dari beberapa tujuan penelitian kami, ini tuh untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengatasi masalah kelaparan dan meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat. Oke, selanjutnya, next slide, yaitu kajian teori. Nah, pengertian Zero Hunger. Nah, Zero Hunger itu merupakan satu dari 17 SDGs untuk memperbaiki dunia. Adanya Zero Hunger itu karena munculnya berbagai permasalahan pokok yang berhubungan dengan kelaparan. Berdasarkan Global Hunger Index atau GHI, tahun 2018, Indonesia itu memiliki indeks kelaparan sebesar 21,9 yang masuk dalam kategori masalah kelaparan serius. Selanjutnya, fakta mengenai pangan global. Lebih dari 800 juta orang, atau satu dari 9 orang di dunia itu menderita kelaparan, walaupun dunia memproduksi cukup makanan untuk memberi makan semua orang. Nah, lebih dari 820 juta orang di seluruh dunia juga menderita kekurangan gizi kronis, dan 60% perempuan dan hampir 5 juta anak di bawah usia 5 tahun meninggal karena penyebab yang berkaitan dengan kekurangan gizi setiap hari. Oke, selanjutnya, Lupna. Di sini aku bakal jelasin tentang strategi untuk mencapai Zero Hunger. Pertama, ada meningkatkan produksi pangan melalui praktik pertanian berkelanjutan. Kedua, menyediakan stok makanan darurat. Ketiga, mengampanyekan gerakan tidak membuang makanan. Dan yang terakhir, mengimplementasikan pola makan sehat.
Selanjutnya ada metode dan hasil penelitian, yaitu metode kualitatif menggunakan fokus group discussion atau FGD yang untuk mengumpulkan data. Yang kedua ada diskusi kelompok terarah untuk mendapatkan informasi mendalam. Terus hasil penelitiannya ada temuan utama yang itu akses pangan yang tidak merata, kesadaran gizi yang rendah, dampak kebijakan lokal yang kurang efektif, dan juga ketersediaan sumber daya lokal yang belum optimal. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembahasan. Dari pembahasan berikut adalah analisis masalah yang kami temukan, yaitu yang pertama ketidakadilan distribusi pangan sebagai penyebab utamanya, lalu perlunya edukasi masyarakat tentang gizi dan juga kebijakan pemerintah yang lebih responsif. Nah, dari semua yang telah kami lakukan ini, jadi kesimpulannya yang pertama, adanya identifikasi faktor-faktor penyebab kelaparan di Pasar Lama Tangerang, terus pendekatan kolaboratif yang diperlukan untuk menghadapi tantangan tersebut, dan yang terakhir, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam solusi berkelanjutan. Saya kembalikan kepada Rara. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.